Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Masih sehat selalu ya? Sebelum pelajaran ini dimulai, marilah kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam pagi ini anak-anak senantiasa diberi kesehatan oleh Allah dan diberikan bisa mengikuti pelajaran dengan baik sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Untuk pelajaran yang lalu sudah kita terangkan tentang menyeleksi ragam informasi sebagai bahan atau teks editorial atau tajuk rencana. Semua itu sudah kalian pahami ya. Untuk kali ini kita masih berkenaan tentang editorial atau tajuk rencana, yaitu tentang menganalisis struktur dan kebahasaan editorial atau tajuk rencana. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau yang dinyatakan atau dengan istilah tesis ya. Nah, tesis ini juga merupakan bagian dari sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang dibahas ya. Kemudian bagian ini mengacu pada pernyataan ataupun teori yang diperkuat dalam argumen ya. Oleh sebab itu anak-anak, dalam tajuk rencana atau editorial itu membutuhkan ya kebenarannya itu dibuktikan dengan argumen. Argumen itu adalah bukti ataupun alasan ya. Jadi argumen ini adalah digunakan untuk memperkuat pernyataan suatu tesis ya. Karena apa? Editorial itu adalah berita yang dihasilkan dari beberapa seorang penulis, kemudian disetorkan oleh pimpinan redaksi, dan oleh pimpinan redaksi itu disimpulkan ya. Makanya untuk membuktikan kebenarannya itu diperlukan adanya beberapa argumen ya, bukti ataupun alasan. Ini salah satu yang dipakai untuk memperkuat editorial tersebut ya. Nah, argumentasi juga bisa berupa pernyataan umum, pernyataan para ahli ya, dari data hasil pernyataan atau fakta itu berdasarkan referensi yang terpercaya ya. Jadi nggak mudah untuk memuat berita tajuk atau editorial yang dimuat di koran, itu tidak semudah itu ya, karena ini adalah merupakan berita yang terpenting ya, makanya diletakkan di suatu kolom tertentu. Nah, kemudian yang kedua adalah penegasan ulang ataupun pendapat yang disebut dengan reiteration ya. Jadi merupakan bagian penutup ini ya, atau boleh dikatakan hampir sama dengan bentuk koda penutup ya, atau kesimpulan ya. Nah, dalam teks editorial ya. Nah, bagian ini berisi penguatan kembali pendapat berdasarkan fakta yang dijabarkan pada argumen itu lah. Ini ya, untuk masalah penegasan ulang. Jadi apa yang sudah diterangkan di dalam atau yang jabarkan di dalam argumen itu diterangkan kembali ya secara simpel di dalam penegasan ulang pendapat. Nah, anak-anak semuanya ya, jadi kaidah kebahasan yang digunakan dalam teks editorial termasuk dalam kaidah kebahasaan jurnalistik ya. Jadi kebahasaan teks editorial diantaranya ya menggunakan kalimat retoris ya. Untuk apa kalimat retoris itu ya? Nah, ini namanya sebuah berita, sebuah tulisan ya, yang ditulis
di dalam koran. Kalau ada pertanyaan, ya apakah si pembaca ini harus menjawab? Kan tidak. Itulah kalimat retoris. Jadi intinya kalimat retoris itu kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Itu diantara dari kebahasaan teks editorial ya. Jadi cukup kita baca saja. Oh ya begini, nah jawabannya ya dalam hati kamu sendiri gitu ya untuk menjawabnya. Tapi tidak perlu dijawab ulang ya. Kemudian kebahasan yang kedua adalah menggunakan adverbia atau bentuk keterangan ya. Jadi ini sering digunakan dalam teks editorial untuk bentuk kata keterangan itu ya. Nah, jadi adverbia atau frekuentatif itu menunjukkan tingkat ya kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan. Nah itu ya. Jadi misalnya ada kata keterangan selalu ya. Selalu itu berarti kan sering gitu loh ya. Jadi ada bentuk apa namanya itu yang diterangkan itu berulang-ulang gitu ya. Selalu. Biasanya berarti berita itu tidak satu, tidak sekali gitu loh ya. Sering loh, kadang-kadang, jarang, sebagian ya, sebagian besar waktu misalkan ya. Nah ini anak-anak ya, ini adverbia atau kata keterangan yang dipakai dalam menuliskan tajuk rencana atau editorial. Kemudian selanjutnya yaitu kebahasanya menggunakan konjungsi. Apa konjungsi itu? Adalah kata penghubung atau SO atau subordinat ya. Subordinat itu adalah kata penghubung atau konjungsi. Nah, konjungsi di dalam editorial itu untuk meyakinkan ya dan mempertegas argumen ya. Ada yang diterangkan itu. Jadi konjungsi yang dimaksud antara lain ada konjungsi temporal, misalnya pertama, ada kedua, ketiga, lah itu ya. Nah itu kata penghubung itu, misalnya itu adalah bentuk temporal ya. Kemudian misalnya ada kata mula-mula ya, kemudian berikutnya dan seterusnya ya. Terus ada konjungsi penguatan, misalnya bahkan, wah, bahkan itu misalkan ya, itu kan penegasan ya. Kemudian bentuk juga, selain itu, lagi pula dan sebagainya. Lah ini untuk penguatan ya, untuk penguatan dari bentuk argumennya tadi. Terus berikutnya adalah konjungsi penyebaban. Penyebaban itu adalah bentuk sebab akibat ya. Sebab karena itu ya, maka itu dan sebagainya. Itu adalah bentuk konjungsi atau SO atau subordinat penyebaban ya. Itu yang dipakai di dalam menuliskan tajuk rencana atau editorial. Dan yang terakhir yaitu mengenai kebahasannya adalah mengenai penggunaan verba atau bentuk kata kerja. Jadi kalimat yang dipakai di dalam menuliskan editorial atau tajuk rencana itu banyak menggunakan bentuk kata kerja ya. Jadi verba teks editorial menggunakan verba material ya, verba relasional ya, dan verba mental. Maka verba material itu merupakan verba yang menunjukkan peristiwa atau perbuatan fisik ya. Nah, verba rasio ya. Nah, rasional ini yaitu yang menunjukkan adanya hubungan intensitas satu dengan yang lain ya. Itu
Kemudian kalau verba mental yakni verba yang menunjukkan adanya persepsi, misalnya melihat, itu kan kata kerja, melakukan pekerjaan melihat ya, merasa. Nah, kemudian apa? Memegang, menulis, ya, memukul, itu kan kata kerja itu ya. Nah, bentuk verba seperti itulah yang dipakai untuk menuliskan bentuk